Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Anies, sebelum jeda saya sampaikan bahwa data satu pekan terakhir positivity rate DKI Jakarta sendiri sekitar 40,6%. Bisa dikatakan paling tinggi se-Indonesia. Sementara bor isolasi rumah sakit sudah 93% keterisiannya, ICU sudah 94% keterisiannya. Bagaimana kesiapan sampai akhir PPKM darurat ini berlangsung? Ya, sebelum saya menjawab itu saya menegaskan yang saya sampaikan tadi. Kami akan melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Dan bila ada perusahaan yang merasa penutupan itu tidak sesuai ketentuan, silahkan melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kami akan hadapi. Karena prioritas nomor satu bagi kami adalah keselamatan, dan keselamatan. Saya ingin tegaskan itu Mbak Filiani, dan kami akan siap untuk membela semua warga, termasuk karyawan yang diharuskan untuk bekerja walaupun tidak seharusnya bekerja. Sekarang terkait dengan pertanyaan Anda soal positivity rate. Saya perlu sampaikan bahwa Jakarta menyumbang kasus yang besar karena Jakarta melakukan testing paling tinggi di seluruh Indonesia. Dari 100% testing dilakukan di Indonesia, Jakarta berkisar antara 35 sampai 45%. Dan sekarang kita bersyukur 35%, 45% dari seluruh testing di Indonesia. Karena itu otomatis kita memberikan kontribusi besar dari sisi jumlah kasus. Kenapa kami memilih melakukan testing yang tinggi? Kalau menurut ketentuan WHO, jumlah testing harus dilakukan di Jakarta adalah 10.645 testing per minggu. Tapi Jakarta melakukannya adalah 164.000 pekan ini. Artinya apa? 16 kali lipat dari ketentuan WHO. Mengapa kita melakukan setinggi itu? Supaya kita bisa menemukan kasus. Ketika kita menemukan kasus, maka mereka akan tahu bahwa positif, mereka akan bisa mengisolasi atau mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan bila membutuhkan. Jadi kami dari awal pandemi tidak pernah khawatir dengan melakukan testing yang banyak. Dan kami tidak pernah mengurangi informasi, kami tidak pernah menutup-nutupi, kami sampaikan apa adanya termasuk testingnya dibuat tinggi. Sehingga ketika kita ketemu orang yang positif, maka kita bisa tangani. Jangan sampai justru disembunyikan. Testingnya disedikitkan, positifnya disedikitkan, sehingga nggak kelihatan bahwa itu positif. Justru kami melihat lebih baik ketahuan dan lebih baik itu bisa tertangani cepat. Nah, ketika angka Indonesia hari ini positivity rate 38,3%. Di Jakarta 40%. Kenapa? Karena kami sengaja menjangkau lebih banyak dan angkanya mengkhawatirkan. Karena kita berbulan-bulan positivity rate kita itu range-nya antara pernah kita sekitar 5%, lalu menjadi 15%, ketika sampai menjadi 40%, artinya penularannya luar biasa. Jadi, kesiapan rumah sakit, tenaga kesehatan itu seperti apa Pak Anies? Hasil dari tracing yang Anda sampaikan tadi ini tentu butuh kesiapan rumah sakit dan lain-lain Pak Anies. Iya, hasil tracing yang tadi Anda sampaikan tentu membutuhkan kesiapan rumah sakit, tenaga kesehatan, termasuk tim pemulasaran, bahkan sampai pemakaman. Sejauh mana kesiapan itu Anda lakukan? Ya, Mbak Fiani, saya berikan ilustrasi. Ini seperti rumah bocor atapnya, lalu kita menyiapkan ember untuk menampung bocorannya. Oke, jadi kita siapkan menampungnya. Apa menampungnya? Dengan menambah tempat isolasi, menambah tempat perawatan. Nah, menambah ini ada batasnya. Kalau cuma nambah kamar saja mudah, tapi tenaga medisnya sekarang terbatas sekali. Begitu pula dengan pasokan-pasokan supply lainnya. Karena itu kita harus menambal bocornya. Cara menambalnya bagaimana? Satu, pemerintah mengerjakan testing yang tinggi. Jakarta sudah 16 kali lipat dari yang seharusnya. Kemudian yang kedua, lakukan tracing. Jakarta melakukan tracing, 18 tracing. Yang ketiga, treatment. Nah, tapi tidak bisa sendirian. Menambalnya itu harus bersama masyarakat. Masyarakat apa? 5M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Jadi, sekarang ini kita harus melakukan yang kelima nih, mengurangi mobilitas. Menjauhi kerumunan, di sampingnya pakai masker dan lain-lain. Jadi, tidak mungkin Mbak Fiani hanya dengan menambah embernya terus dibesarin.
sementara tambalannya nggak bocornya tidak ditambal. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jadi ketika sekarang Bapak Presiden menetapkan PPKM darurat, kita semua satu komando, kita semua bergerak di bawah arah yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kerjakan ini sama-sama kolektif. Virusnya itu bersatu, tidak ada perbedaan di antara virus. Karena itu kita semua di Indonesia hari ini, mari kita bersatu. Di bawah komando Bapak Presiden, kita laksanakan ikhtiar untuk menghadapi SARS-CoV-2 yang jadi penyakit COVID-19. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua, angka positivity rate yang tinggi ini menggambarkan betapa banyaknya orang yang sudah terpapar COVID. Ketika kita melakukan testing sebanyak ini pun ketemu angka yang cukup tinggi. Ya. Tidak ada pilihan lain kecuali mengurangi mobilitas, berada di rumah, pergi kecuali ada yang mendesak dan mendasar. Selebihnya di rumah saja. Baik, saya harapkan upaya menambal ini bisa berpacu dengan waktu. Semoga menambal ini lebih cepat daripada kemudian kita lihat kebocoran yang semakin meluas. Kita doakan bahwa kemudian PPKM darurat ini bisa menurunkan angka COVID-19 terutama di DKI Jakarta. Terima kasih atas waktunya. Dan itu akan sangat terbantu sekali apabila kita semua mendorong satu arah. Baik. Justru ini Terima kasih saatnya kita Pak Anies bersatu untuk jawaban dan Anda media di memberikan Prime Talk. dukungan. Selamat malam, sampai jumpa.